Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kembali kunjungan kerja ke Lampung Selatan selama 2 hari. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kembali melakukan kunjungan kerja ke Lampung Selatan. Rencananya, kunjungan kerja Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Lampung Selatan dilakukan 2 hari, yakni Jumat dan Sabtu, tanggal 9 dan juga 10 Agustus 2024. Di mana untuk hari ini, Jumat 9 Agustus 2024, pada pukul 8 waktu Indonesia Barat tadi pagi, Zulhas melakukan perjalanan menuju ke lokasi SMA Negeri 1 Kalianda yang berada di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam nomor 149, Kelurahan Kalianda, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Lalu setelahnya Zulkifli Hasan pun melakukan sosialisasi terkait dengan kebijakan Bangga Buatan Indonesia kepada siswa SMA Negeri 1 Kalianda. Lalu selanjutnya Zulkifli Hasan pun melakukan perjalanan menuju SMK Negeri 1 Kalianda di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Waiurang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Ya, Tribuners, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga menyebutkan bahwasannya pemerintah telah menyiapkan anggaran senilai 71 triliun rupiah untuk masa uji coba makan siang gratis. Hal tersebut dikatakan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat memperkenalkan makan siang gratis ke sekolah-sekolah di Lampung Selatan pada Jumat 9 Agustus 2024. Ya, di kunjungan hari pertamanya ini, Mendak Zulhas pun melakukan peninjauan ketiga sekolah di Lampung Selatan, yakni SMA Negeri 1 Kalianda, SMK Negeri 1 Kalianda, dan SMA Negeri 1 Sidomulyo. Dalam kunjungannya ketiga sekolah di Lampung Selatan itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membawa misi Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengenalkan program Presiden terpilih makan siang gratis ke sekolah-sekolah di Lampung Selatan. Kunjungan pertama, Mendak Zulhas mendatangi SMA Negeri 1 Kalianda pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, di mana kedatangan Menteri Perdagangan Zulhas ini disambut puluhan guru serta ratusan siswa-siswi SMA Negeri 1 Kalianda. Setelah memberikan sambutan SMA Negeri 1 Kalianda, Mendak Zulhas menjelaskan tentang program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Mendak Zulhas pun mengatakan program makan siang gratis sudah mulai dikenalkan kepada masyarakat. Ia mengatakan pemerintah telah menganggarkan 71 triliun rupiah untuk masa uji coba makan siang gratis. Ia menyebut pengenalan program makan siang gratis ini sudah titik ke-10. Di SMA Negeri 1 Kalianda, Mendak Zulhas membagikan uang tunai senilai 5 juta rupiah kepada 5 siswa yang maju ke depan dan diberikan jaket Mendak. Lalu di SMK Negeri 1 Kalianda, Menteri Perdagangan Zulhas membagikan uang tunai senilai 4 juta rupiah kepada 4 siswa yang maju ke depan dan diberikan jaket Mendak. Kemudian di SMA Negeri 1 Sidomulyo, Menteri Perdagangan Zulhas membagikan uang tunai senilai 7 juta rupiah kepada 7 Menteri Perdagangan. Di SMA Negeri 1 Sidomulyo, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga memperkenalkan makan siang gratis ke siswa di kelas 12 IPS 6. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana? 1 juta rupiah. Dapat jaket jersey. Anak-anak sekalian, ini contoh kecil. Contoh kecil kalau kamu berani mengambil keputusan. Mungkin kamu akan menghadapi contoh.
Ya, Tribuners, terkait dengan kunjungan Zulkifli Hasan, berikut kita akan mendengarkan wawancara langsung bersama dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Tadi yang diberikan apa aja, Pak? Per paketnya berapa ini, Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, ada yang 50. Mana yang tepat? Target satu Lampung berapa sekolah sih, Pak, ini, Pak? Target di Lampung berapa sekolahan? Apa seluruh sekolah? Ya, hari ini kita akan datang ke sekolah. Tapi nanti Untuk uji coba, Pak, sudah berjalan? ya seru nih. Kita coba Jawa, Jawa beda-beda ya. Di Papua, di Kalimantan, kita dapat ayam, telur ya. Di yang lain banyak ikan. Sampai kapan, Pak, ini, Pak? Tentu. Dapat apa? Dapat jaket sama uang tunai dari Pak Jola tadi. Bangga dan bersyukur banget bisa ketemu sama Bapak Menteri Perdagangan, apalagi beliau emang asli Lampung dan dari kecil dari lahir bahkan di Lampung. Paling berkesan sih bisa ketemu, bisa saling dan langsung foto sama Bapak Menteri. Ya, kita nama dan terus kelas berapa, Dek? Jadi izin memperkenalkan diri, nama saya Kamila Agustina Pataya dari kelas 11 Merdeka Belajar. Bisa jawab pertanyaan dari Pak Julhas, terus gimana perasaan kita? Rasanya yang betul-betul pertanyaannya takut yang bisa ternyata Tadi pertanyaannya apa kalau boleh tahu? Oh, apa nama ibu kota IKN ya? Nah, kita nama terus kelas berapa? saya yang kelas 12. Ya, Tribuner, seperti kita ketahui bahwasannya pada hari ini Menteri Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung dan ada agenda selama 2 hari. Dan kami telah rangkum beberapa kegiatan Zulkifli Hasan pada hari ini, di mana pertama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kembali melakukan kunjungan kerja ke Lampung Selatan, Lampung. Kali ini Zulkifli Hasan mengunjungi sejumlah tempat di Lampung Selatan selama 2 hari, yakni mulai Jumat hingga Sabtu 9 hingga 10 Agustus 2024. Kedatangan Mendak Zulhas ke Lampung Selatan ini pun cukup intens di tengah rangkaian proses menuju Pilkada 2024. Tak hanya kali ini, Zulkifli Hasan sudah beberapa kali mengunjungi Kabupaten Lampung Selatan. Sebelumnya, Zulkifli Hasan juga menyambangi lokasi sementara dari Pasar Natar yang berada di dekat perkebunan sawit Lampung Selatan pada Minggu 16 Juni 2024. Kemudian pada Rabu 19 Juli 2023, Zulkifli Hasan juga mengunjungi Pasar Bakauheni, Lampung Selatan. Lalu pada Kamis 11 Juli 2024, Zulhas menemani Presiden Jokowi meresmikan Gedung Jokowi Learning Center di SMA Kebangsaan Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan.
Lanjut pada Sabtu 3 Agustus 2024, Zulkifli Hasan melepas ekspor produk olahan kelapa milik PT Sari Segar Husada, anak perusahaan PT Sungai Budi Group di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan. Setelah melepas ekspor produk olahan kelapa tersebut, Zulkifli Hasan bertolak menuju ke Kecamatan Merbau, Mataram. Di sana, Zulhas sempat memperkenalkan Radityo Egi Pratama yang merupakan menantunya sebagai bakal calon Bupati Lampung Selatan. Ya, Tribuners, untuk membahas terkait dengan kunjungan kerja yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ke Lampung Selatan, kita sudah terhubung dengan narasumber Mutiara pada hari ini, yaitu datang dari Akademisi Visip Universitas Lampung, Bang Robi Cahyadi. Halo, selamat sore Bang Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Mbak Mutiara. Ya, Bang Robi, ini kan pada hari ini kita akan membahas seputar kunjungan kerja yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Nah, di mana kita tahu nih bahwasannya kunjungan Zulkifli Hasan kali ini adalah ke beberapa lokasi, terutama ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan. Tapi kan belum lama ini, atau tepatnya pada bulan Juli lalu, Mendak Zulhas juga ini sempat berkunjung ke Lampung Selatan menemani Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Nah, kalau untuk dari kacamata politik sendiri Bang Robi, ini bagaimana menanggapi kunjungan kerja dari Zulkifli Hasan ya bisa dibilang cukup sering untuk ke Lampung Selatan? Baik, terima kasih Mbak Mutiara. Pertama mungkin perlu kita pisahkan dulu Zulkifli Hasan posisinya sebagai menteri atau sebagai petinggi partai politik. Kalau bertugasnya adalah sebagai menteri dan melakukan kunjungan kerja, itu memang tugas utamanya adalah memang melayani publik ya. Kalau kunjungan kerja dalam beberapa tahun terakhir memang perlu diperhatikan juga dalam konteks pekerjaan, itu bisa saja ada beberapa hal yang perlu dilakukan prioritas. Prioritas pertama adalah tugas dia di bidang perdagangan. Nah, prioritas kedua adalah bagaimana mungkin mengecek harga-harga barang di seluruh Indonesia, dan juga mengecek bagaimana stok ketersediaan barang, terlebih juga sembako yang ada di seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya kalau tugas membagi makan siang itu sebenarnya bukan tugas utama, mungkin hanya tugas tambahan, atau mungkin bukan bidang utamanya Menteri Zulkifli Hasan. Pertanyaan yang lain adalah, yang menarik adalah kenapa selalu ke Lampung Selatan. Kalau dari kacamata saya sebagai akademisi, yang pertama mungkin saya melihat bahwa Lampung Selatan adalah tempat kelahiran, ya artinya dia memang besar dan lahir di Lampung, dan juga sebagai daerah pemilihan beliau pada saat melaksanakan pemilihan legislatif. Dan juga kita ketahui bersama putri sulungnya, Putri Zulia ya, itu menang dalam pemilihan legislatif di daerah pemilihan Lampung Selatan. Mungkin menurut saya itu sebagai bentuk tanda terima kasih mungkin, maka sering dilakukan di Lampung Selatan. Tetapi tentu saja saya tidak membenarkan hal ini kalau memang betul sebagai tanda terima kasih, karena harusnya keluar dari kantong dia sebagai pribadi ya, sebagai kantong sebagai seorang pemimpin parpol, bukan mengambil dana yang berasal dari dana publik atau dana yang dibayarkan dari pajak publik. Menurut saya itu, Mbak Mutiara. Oke, jadi memang kalau untuk dari sudut pandang politik ini ada dua ya Bang ya, bisa dikatakan seperti itu. Posisi Zulhas datang ini sebagai menteri, dan posisi Zulhas datang sebagai tokoh politik di mana sebagai ketua partai. Betul. Bang Robi, ini kan ada tadi sempat disebutkan juga oleh Bang Robi bahwasannya memang pada kegiatan kunjung kerja, terutama di hari ini kan Zulhas berkunjung ke beberapa SMA yang ada di Lampung Selatan. Katanya ini untuk melakukan uji coba nih Bang, terkait dengan program presiden selanjutnya, yakni makan gratis, bagi-bagi makan gratis. Nah, kalau misalkan dari sudut pandang politik ini, apakah kegiatan Zulhas ini memang sebagai apa ya istilahnya, bentuk tanggung jawabnya sebagai Menteri Perdagangan, atau ini ada maksud dan tujuan lain nih Bang, mengingatkan mungkin nanti di
masa kepengurusan presiden yang akan dilantik ini bisa jadi posisi Zulkifli ini agak mungkin dipertimbangkan kembali dan sebagainya seperti itu, Bang. Ya. Baik, terima kasih Mbak Mutiara. Saya sedikit lucu ya atau jenaka karena memang seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa tugas Menteri Perdagangan bukan bagi-bagi makan siang gratis atau keliling untuk menawarkan program presiden yang belum dilantik. Kita kan tahu Pak Prabowo dan Mas Gibran itu kan baru akan dilantik pada akhir tahun ini ya. Jadi program itu belum berjalan. Dan juga sepanjang pengetahuan kami rakyat jelata ini kan program itu hanya diberikan kepada siswa-siswa yang bersekolah di sekolah dasar, utamanya adalah sekolah dasar negeri ya, SD negeri, tidak di sekolah besar ya, sekolah SMA. Prioritasnya di situ. Dan juga budgetnya kan hanya 15.000. Jadi menurut saya ini mungkin saya sedikit sepakat dengan apa yang dikatakan Mbak Mutiara, mungkin adalah sebuah proses pencitraan politik seorang Zulhas. Dia mencuri start terlebih dahulu mungkin ya, jadi mencoba melaksanakan program yang belum dilaksanakan oleh presiden terpilih ya, Presiden Prabowo. Bisa saja dari kacamata politik itu adalah pencurian start juga untuk mencoba memperlihatkan kinerjanya kepada presiden yang baru terpilih bahwa dia mendukung program itu. Walaupun sebenarnya dalam konteks saya sebagai seorang warga, sebagai seorang pemilih, ya saya tidak sepakat dengan program makan siang gratis itu. Kalau saya dimintai pendapat, karena menurut saya bukan itu permasalahan pendidikan di Indonesia. Problemnya bukan ada di makan siang, tapi problemnya adalah bagaimana menciptakan kesempatan bagi seluruh anak didik untuk bersekolah. Dengan sistem zonasi saat ini kan sangat sulit ya, agak susah. Banyak sekali keluhan-keluhan di netizen ya, keluhan ibu-ibu di media sosial bahwa sistem zonasi sekarang malah jadi bancaan dinas-dinas terkait, misalnya dinas pendidikan kota, dinas pendidikan provinsi, dan banyak sekali laporan ke ombudsman, banyak sekali laporan ke Irjen termasuk ke kementerian bahwa dengan sistem ini menghilangkan hak-hak orang yang punya hak untuk bersekolah di sekolah-sekolah terdekat. Jadi lebih baik dipikirkan itu dibandingkan memikirkan makan siang gratis. Walaupun sebenarnya menurut saya, walaupun Pak Prabowo dan Mas Gibran berjanji akan memberikan makan siang gratis, kalau misalnya menurut pendapat saya, kalau misalnya budget atau pendanaan negara kita tidak mendukung, lebih baik program itu dibatalkan saja, diganti dengan program yang lebih efisien dan efektif, dan program yang lebih menjamin keberlangsungan pendidikan anak-anak bangsa kita. Begitu Mbak Mutiara. Baik, jadi kalau misalkan berdasarkan pernyataan dari Bang Robi sendiri, memang bisa dikatakan bahwasannya kunjungan Zulhas kali ini bisa dikatakan kayak nyolong start seperti itu ya Bang ya? Iya, betul. Mengingat karena ada pada hari ini sendiri fokus kunjungannya adalah memang untuk simulasi makan siang gratis. Nah Bang Robi, kalau untuk dari kacamata politik sendiri sebenarnya hal ini lumrah dan wajar tidak sih Bang? Kalau dari sudut pandang Bang Robi? Dalam konteks politik itu kan kalau yang nggak lumrah bisa jadi lumrah, kalau yang tidak kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan. Tapi yang harus kita perhatikan adalah konteksnya adalah etika ya. Etik itu di atas segalanya ya, di atas aturan, di atas itu kan etika. Yang tidak etis adalah seperti ini menurut saya adalah kalaupun dia ingin mencuri start dengan program itu, ya silahkan gunakan posisi dia sebagai ketua parpol ya, gunakan posisinya sebagai petinggi parpol, dan dananya berasal dari dana dia pribadi dong, bukan dari dana kementerian. Kan tidak ada hubungannya Kementerian Perdagangan dengan makan siang gratis. Begitu Mbak. Baik. Jadi memang ini kalau dari Bang Robi sendiri berpendapat bahwasannya ini saran untuk Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ketika melakukan kunjungan seperti hari ini, mungkin alangkah lebih baiknya ya menggunakan perannya sebagai parpol dan dananya juga sebagai parpol itu tadi ya Bang, bukan? Ya, dana pribadi lah. Kalau ingin mencari itu dana pribadi, jangan pakai dana publik.
Oke, baik, Bang Robi, mungkin itu saja Bang Robi Baik, perbincangan terima kita kasih. Seputar kunjungan kerja yang dilakukan oleh Mendak Zulkifli Hasan. Terima kasih banyak Bang Robi atas waktunya dan Sama-sama, Mbak informasinya. Mutiara. Semoga kita Ya. bisa berbincang kembali tentunya dengan topik yang berbeda dan lebih menarik. Sehat selalu Baik. Bang Robi. Ya, selalu terima kasih Tabi pun. Ya pun. Baik Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Akademisi FISIP Universitas Lampung yaitu Bang Robi Cahyadi mengenai pendapatnya dari segi mata atau dari kacamata politik mengenai kunjungan yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan selama 2 hari ini ke Kabupaten Lampung Selatan. Baiklah Tribuners, mungkin itu saja tayangan Breaking News bersama dengan saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, Instagram Tribun Lampung, TikTok @Tribun Lampung, dan juga aplikasi Tribun X. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.